Kali ini kita akan membahas tentang reaksi substitusi elektrofilik pada benzen. Seperti yang kita tahu bahwa benzen itu lebih sukar untuk bereaksi dibandingkan dengan alkena. Nah, maka dari itu biasanya reaksi dengan benzen ini yang pertama adalah selalu akan menggunakan katalis. Nah, biasanya katalis ini adalah berupa asam Lewis. Nah, nantinya yang terjadi adalah katalis itu sendiri itu akan bereaksi dengan regensianya. Ya, kalau misalnya kita contohkan, misalnya regensianya adalah X2, nah, berarti dia akan biasanya katalisnya adalah FeBr3. Nah, nanti akan menghasilkan FeBr4- plus Br plus. Artinya di sini nanti akan terbentuk Br plus. Nah, Br plus seperti yang kita tahu, nah inilah yang disebut dengan elektrofil. Nah, barulah reaksinya akan berlangsung pada tahap yang ketiga, di mana nanti elektrofil itu akan diserang oleh cincin benzen. Kemudian nanti yang akan terjadi adalah elektrofil akan terikat pada benzen, kemudian nanti dia akan bermuatan positif. Muatan positif ini nanti Anda bisa cek dengan muatan formalnya. Mana sih sebenarnya yang positif? Ini apa yang ini? Nah, karena dia bentuknya positif seperti ini, nah kalau kita lihat apakah ini masih bersifat sebagai senyawa aromatis? Mungkin Anda bisa jawab. Nah, tentu tidak. Karena salah satunya di sini dia memiliki karbon sp3. Maka dari itu, agar ini kembali bersifat aromatis, H ini akan lepas. Ini nanti akan melepaskan H+. Sehingga nanti akan menghasilkan elektrofil itu akan terikat pada cincin benzen dan dia kembali menjadi seperti semula, dalam arti kata menjadi senyawa aromatis. Ada beberapa reaksi dari benzen ini. Nah, diantaranya yang pertama itu adalah halogenasi. Nanti kemudian ada beberapa reaksi yang lainnya. Ada alkilasi, ada asilasi, ada sulfonasi, dan ada nitrasi. Jadi ada 5 yang akan kita bahas sebenarnya. Secara umum, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana reaksi halogenasi, nah secara umum mungkin kita bisa lihat di slide yang sebelumnya, kita bisa lihat bahwa pertama itu adalah yang jelas bagaimana terjadinya pembentukan elektrofil. Nah, yang reaksi ini yang membedakan antara reaksi halogenasi, nitrasi, dan lain-lain itu adalah bagaimana pembentukan elektrofilnya. Nah, setelah elektrofil itu terbentuk, reaksinya yang terjadi itu adalah mungkin sama persis atau analog saja. Jadi selalu diawali dengan penyerangan oleh cincin benzen kepada elektrofil. Akibatnya dia akan terikat elektrofilnya pada cincin benzen. Kemudian nanti akan, ya karena ini dia tidak bersifat aromatis, nah ini dia balik lagi ke sini, hidrogennya akan melepaskan H+, sehingga nanti yang terjadi adalah yang terikat adalah elektrofilnya saja. Jadi mungkin kalau secara umum, baik itu reaksinya terhadap Br2 atau NO2 atau alkilasi, asilasi, dan sulfonasi, itu boleh dikatakan bahwa reaksinya akan analog saja. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah bagaimana elektrofil itu terbentuk. Nah, sekarang kita baru masuk pada yang pertama. Reaksi yang pertama ini adalah reaksi halogenasi. Nah, halogenasi dalam hal ini kalau kita contohkan, halogenasinya adalah Br2 dan biasanya dengan FeBr3 atau besi 3 bromida. Nah, dalam hal ini nanti dia akan menghasilkan Br plus tambah FeBr4-.
Nah, yang akan kita gunakan itu adalah elektrofilnya, yaitu berupa Br+. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa reaksinya itu adalah selalu diawali dari penyerangan oleh cincin benzen kepada Br-nya. Kemudian setelah Br terikat, kemudian ini akan bersifat positif atau karbokation. Ini juga menjadi sp3, sehingga secara umum dia belum atau tidak lagi bersifat aromatis. Maka dengan demikian H-nya nanti akan lepas. Setelah H-nya lepas, nanti akan terbentuk Br-nya, nanti akan terikat pada cincin benzen. Nah, ini secara keseluruhan sebenarnya baik itu halogenasi, kemudian ada nitrasi, alkilasi, asilasi, dan sulfonasi, ini adalah substitusi pertama. Jadi yang dibahas sekarang itu adalah substitusi pertama. Ya, nanti akan ada 5 jenisnya. Ini yang pertama adalah halogenasi. Kita lanjutkan yang berikut. Yang kedua adalah nitrasi. Nah, dalam hal ini menggunakan asam nitrat. Kemudian katalisnya dalam hal ini adalah H2SO4. Nah, di mana terjadi di sini seperti biasa, tahap awal itu adalah bagaimana pembentukan elektrofilnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, OH nanti akan diprotonkan sehingga nanti akan membentuk H2O di sini, H2O+, sehingga ini dia akan mudah untuk lepas. Nah, lepasnya sebagai H2O, sehingga nanti akan membentuk NO2+. Nah, NO2+ itu berarti dia sudah membentuk elektrofil. Nah, baru kemudian reaksi berikutnya kita lihat sekarang. Jadi elektrofil yang tadi seperti gambaran sebelumnya juga adalah bahwa cincin benzen akan melakukan penyerangan terhadap elektrofil. Akibatnya nanti adalah NO2-nya mulai terikat. Dengan demikian, karbon ini nanti akan menjadi bermuatan positif atau terbentuk karbokation. Dan ini sekali lagi dia akan membentuk sp3. Dengan demikian, maka senyawa ini belum lagi membentuk senyawa aromatis kembali. Maka dari itu H-nya nanti akan lepas sebagai H+, sementara elektronnya akan diserahkan kembali kepada ikatan tangkap, bentuk ikatan tangkap. Maka dengan demikian, nanti yang terbentuk itu adalah, nah, seperti biasa, NO2-nya akan terikat pada benzen dan benzennya kembali bersifat aromatis. Jadi kalau kita perhatikan, caranya akan sama persis dengan yang sebelumnya, yaitu dengan halogenasi, dimana nanti halogennya yang akan terikat. Kalau nitrasi, ini nitritnya kalau di sini yang terikat. Berikutnya adalah alkilasi Friedel-Crafts. Nah, dalam hal ini seperti yang dilihat ini judulnya adalah alkilasi. Berarti nanti akan terbentuk alkil. Ya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, CH3, CH2, Cl, kloroetana direaksikan dengan AlCl3 sehingga nanti membentuk CH3, CH2 karbokation. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini membentuk karbokation. Nah, kalau dari segi mekanismenya seperti biasa. Nanti yang melakukan penyerangan adalah dari cincin benzen ke yang bermuatan positif. Akibatnya nanti adalah C di sampingnya nanti akan bermuatan positif. Nah, kemudian dia akan melepaskan kembali berupa H+-nya. Sehingga nanti akan dihasilkan alkilnya di sini akan terikat pada cincin benzen. Jadi kalau kita perhatikan, sama caranya sama persis dengan yang sebelumnya, baik itu terhadap brominasi ataupun terhadap nitrasi. Caranya sama persis, tinggal di copy aja sih sebenarnya. Cuman apa yang unik di sini, apa yang berbeda pada alkilasi ini adalah bahwa
nanti akan terbentuk apa yang disebut dengan karbokation. Nah, seperti yang kita tahu bahwa karbokation itu dia akan cenderung mencari karbokation apa bentuk karbokation yang lebih stabil. Nah, sebagai contoh, di sini yang kita reaksikan itu adalah kloropropana. Direaksikan dengan AlCl3, aluminium klorida. Di tahap awal dia akan menghasilkan dengan melepaskan Cl, ya. Nanti karbokation akan terbentuk di sini. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut nanti sebenarnya karbokation apa yang terbentuk? Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa ini adalah karbokation primer. Ya. Nah, seperti disampaikan sebelumnya bahwa karbokation itu cenderung dia akan mengalami apa yang disebut dengan penataan ulang. Dia akan mengatur dirinya sedemikian rupa agar dia menjadi karbokation yang lebih stabil. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat di sini akan terjadi pergeseran dari H yang ada di sampingnya, atau mungkin sehubungan dengan pergeseran hidrida ke sampingnya, sehingga nanti akan kita lihat bahwa muatan positif tidak lagi di ujung tapi di tengah. Dan kalau kita perhatikan berarti ini adalah karbokation sekunder. Manakah yang lebih stabil? Jelas bahwa yang lebih stabil itu adalah karbokation sekunder. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka kemungkinan reaksi itu akan menghasilkan dua buah. Jadi kalau kita perhatikan nanti di sini, ya. Nah, ini yang karbokation yang sebelumnya, yang sekunder itu tadi. Kalau yang ini hasil dari yang primer. Nah, ternyata bahwa hasilnya ini adalah sekitar 70%, ini 30%. Kenapa yang hasil penataan ulang itu lebih banyak atau lebih stabil? Alasannya adalah karena karbokation yang terbentuk itu juga akan lebih stabil. Kalau dia karbokation yang lebih stabil, berarti dia akan tetap lebih banyak berada di dalam campuran larutan, sehingga reaksinya juga akan lebih banyak. Makanya hasil dari penataan ulang itu akan lebih banyak. Kalau ditanya produk utama, mana yang produk utamanya? Produk utamanya itu adalah yang hasil penataan ulang karena lebih stabil dan lebih banyak. Nah, berikutnya adalah asilasi. Nah, tentu kalau bicara tentang asilasi ini adalah menggunakan asil klorida, atau nanti kita sebut dalam bab berikutnya adalah halida asam. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, mungkin perbedaannya kalau kita mau Anda lihat dengan asam karboksilat, di mana OH-nya digantikan oleh Cl. Nah, seperti biasa bahwa tahap pertama itu adalah bagaimana dia bereaksi. Regen ini bereaksi dengan AlCl3. Nah, nanti akan menghasilkan seperti biasa, Cl-nya akan lepas, sehingga nanti akan menghasilkan karbonil, dan karbonilnya di sini bermuatan positif. Atau dalam arti kata dia akan menjadi karbokation juga. Nah, langkah berikutnya, langkah selanjutnya adalah ini lagi-lagi sama caranya. Benzen akan melakukan penyerangan terhadap karbonil ini, sehingga nanti dia akan terikat kepada karbonil. Nah, baru kemudian seperti biasa ini akan bermuatan positif, akan lepasnya H nantinya, sehingga nanti akan dihasilkan senyawa ini, akan menghasilkan sebenarnya di awalnya itu menghasilkan senyawa ini, CO, CH2, CH3. Ya. Nah, barulah kemudian senyawa ini kalau kita lihat ini adalah semua senyawa keton. Ya, menghasilkan senyawa keton. Nah, kemudian dari senyawa keton lah kita akan melakukan reduksi nantinya. Reduksi dengan menggunakan apa yang digunakan? Nah, reduksi dalam hal ini ya yang menggunakan Zn
atau Hg, kemudian dalam HCl plus kalor. Nah, maka yang terjadi adalah bungkus karbonil ini, ya, bungkus karbonilnya nanti akan direduksi menjadi CH2. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bagaimana membentuk profil benzen seperti ini. Kalau yang tadi kan lewat alkilasi, hasilnya kan sedikit. Nah, agar hasil utamanya adalah yang profil benzen ini, maka dilakukan dengan cara asilasi. Nah, mungkin itu perbedaan antara alkilasi dan asilasi. Cuman yang sedikit berbeda di sini adalah bahwa setelah produk keton yang terbentuk, maka harus direduksi. Demikian caranya. Berikutnya adalah sulfonasi. Nah, sulfonasi biasanya menggunakan asam sulfat berasap, yaitu ada H2SO4 dan ada SO3-nya. Nah, bagaimana mekanismenya? Seperti biasa, benzen melakukan penyerangan terhadap SO3, nanti ya elektron ini pindah sehingga nanti O-nya menjadi negatif. Nah, makanya nanti akan bentuk SO3- plus. Ya, ini karbokationnya yang terbentuk. Nah, seperti biasa juga bahwa ini akan lepas sebagai H+, sini lepas sebagai H+, kemudian ya H+ nanti akan ditangkap oleh SO3 sehingga nanti akan menghasilkan SO3H atau nanti akan membentuk ion senyawa benzen sulfonat. Jadi ini adalah benzen sulfonat. Nah, demikian 4 buah reaksi atau maaf 5 buah reaksi dari reaksi substitusi elektrofilik pada benzen. Dan ingat bahwa ini reaksinya adalah identik satu sama lainnya. Jadi yang membedakan itu adalah bagaimana pembentukan. Yang membedakan di sini adalah bagaimana elektrofil itu dibentuk. Sementara setelah elektrofilnya terbentuk, mekanisme reaksinya itu akan sama persis. Ya, mungkin itu yang perlu Anda perhatikan. Jadi kelima-limanya sebenarnya reaksinya mekanismenya sama, yang membedakan lagi-lagi adalah elektrofilnya yang terbentuk itu. Ya, dengan beraneka ragam katalis yang digunakan, tentu disesuaikan dengan katalis yang digunakan. Kalau sebelumnya kita bahas tentang substitusi pertama, nah yang berikutnya adalah kita akan bicarakan tentang substitusi yang kedua. Nah, kalau sebelumnya kita lihat elektrofil yang pertama ini tadi ya sudah terikat. Nah, kalau substitusi kedua ada beberapa kemungkinan di sini. Yang pertama posisinya adalah 1 dan 2. Ya, terhadap posisinya nomor 2 terhadap elektrofil tadi, elektrofil yang pertama. Maka posisi seperti ini, berdasarkan 1, 2 begini, ini sering disebut sebagai istilahnya adalah orto. Yang kedua, posisinya terhadap elektrofil yang pertama, posisi X itu adalah 1, 2, 3. Berarti posisinya adalah 1, 3. Maka posisi ini yang disebut dengan posisi meta. Nah, yang terakhir adalah posisinya kalau kita perhatikan ya 1, 2, 3 dan 4. Berarti posisi substitusinya yang pertama dengan yang kedua itu adalah 1, 4. Nah, inilah yang disebut dengan posisinya adalah posisi para. Ya. Nah, berarti nanti akan ada posisinya substitusi kedua ini orto, meta, dan para. Sebenarnya kalau secara umum reaksi itu mana yang terjadi, semuanya memungkinkan terjadi. Tetapi kalau untuk mereaksikan itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, di mana nanti untuk zat-zat tertentu atau reaksi tertentu hanya mereaksikan pada posisi tertentu saja. Misalnya kalau yang orto selalu saja temannya atau kawannya adalah dengan para. Jadi setiap terjadi posisi orto selalu akan ada substitusi para juga. Nah,
Tentu yang sisanya, yang satu lagi adalah meta. Ya, kalau meta tentu tidak ada temannya. Ya, jadi kemungkinannya apakah nanti substitusi kedua itu adalah orto dan para, atau itu adalah posisinya adalah substitusinya adalah pada gugus meta. Nah, nanti yang akan kita lihat adalah itu berdasarkan apa. Nah, berikut kita akan jelaskan. Tadi kita sudah sampaikan bahwa nanti akan terjadi substitusi itu pada substitusi kedua itu adalah pada posisi orto para atau pada meta. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pengarah. Nah, kenapa disebutkan pengarah? Karena memang kalau kita lihat lebih lanjut pada senyawa yang sebelumnya, nah ini kan substitusi pertama. Nanti yang menjadi pedomannya adalah apakah dia akan diarahkan pada posisi orto para atau pada posisi meta. Siapa yang menentukan? Menentukan itu adalah substitusi atau substituen yang pertama. Karena mungkin kalau kita analogikan bahwa kita anggap bahwa elektrofil yang pertama itu dianggap sebagai tuan rumah, maka tuan rumah lah yang akan menentukan, bukan si pendatang. Jadi kalau dalam hal ini kalau sudah ada tuan rumahnya berupa elektrofil, apakah nanti tamunya atau substitusi yang berikutnya diarahkan pada posisi orto, meta atau para, yang menentukan itu adalah yang pertama tadi atau substituen yang pertama. Nah, sekarang kita lihat ya, di antara pengarah orto para itu diantaranya adalah NH2, kemudian NHR, kemudian ada OH, ada OR, ada NH, kemudian C6H5, kemudian X. Nah, di antara yang secara umum kita bisa melihat bahwa ya, senyawa-senyawa ini, apa yang membedakan dengan senyawa yang ini adalah kalau kita perhatikan, ini untuk pengarah orto para selalu memiliki pasangan elektron bebas. Ya, selalu memiliki pasangan elektron bebas. Cuma di sini tentu ada pengecualiannya. Kecuali, nah dalam hal ini adalah kecualinya adalah C6H5 dan R. Ya, jadi kita ulangi lagi. Pengarah orto para ciri-cirinya adalah dia memiliki pasangan elektron bebas. Ini masing-masingnya. Kecualinya R dan gugus fenil. Hanya itu aja kecualinya. Yang berikutnya adalah pengarah meta. Ini kalau kita lihat pengarah meta. Nah, kalau tadi ini cirinya adalah memiliki pasangan elektron bebas, maka untuk pengarah meta tidak satu pun yang memiliki pasangan elektron bebas. Jadi kalau di sini tidak satu pun yang memiliki pasangan elektron bebas. Jadi jelaslah bahwa perbedaan yang sangat mencolok itu adalah bahwa kalau pengarah meta itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Itu kalau kita bicara tentang bagaimana pengarahannya. Nah, sebenarnya ada lagi yang disebut dengan beraktivasi ataupun deaktivasi. Apa artinya aktivasi? Nah, aktivasi itu artinya adalah bahwa dengan adanya gugus yang ada di sini, misalnya NH2, maka reaksi berikutnya itu akan lebih mudah terjadi. Dalam arti kata, substitusi kedua itu akan lebih mudah terjadi dibandingkan dengan yang pertama. Kemudian sebaliknya, apa yang terjadi dengan deaktivasi? Deaktivasi itu adalah justru substitusi kedua itu akan lebih susah terjadi dibandingkan dengan yang pertama. Jadi dalam hal ini itu perbedaan di antara keduanya. Dan kalau kita mau bandingkan lagi dan kita hubungkan antara pengarah orto para dan gugus aktivasi atau bukan, jelaslah bahwa semua gugus pengarah orto para itu adalah gugus aktivasi. Kecuali, nah kecualinya hanya ada satu, halida. Ya, jadi yang berbeda itu adalah halida. Nanti kita akan jelaskan kenapa halida itu
tidak bertindak sebagai aktivasi tapi justru bertindak sebagai deaktivasi. Sementara pengarah meta semuanya adalah gugusnya adalah gugus deaktivasi. Mungkin seperti itu yang bisa dijelaskan. Jadi kalau kita perhatikan ada pengarah ortopara, pengarah meta. Pengarah ortopara cirinya adalah adanya pasangan elektron bebas, kecualinya adalah fenil dan alkil. Sementara pengarah meta itu tidak satu pun yang memiliki pasangan elektron bebas. Yang berikutnya kesimpulannya adalah gugus semua pengarah ortopara adalah gugus aktivasi kecuali halida. Sementara pada pengarah meta itu semua gugusnya adalah pengarah atau pengarah bersifat deaktivasi. Berarti substitusi kedua itu lebih sulit dibandingkan dengan yang benzen sebelumnya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa pada substitusi kedua itu akan ada pengarah ortopara dan pengarah meta. Nah, kira-kira apa yang bisa menyebabkan bahwa itu adalah pengarah ortopara? Sekarang perhatikan pada senyawa berikut. Ini adalah senyawa anilin. Cirinya tadi pengarah ortopara adalah elektron bebas. Elektron bebas ini bisa disumbangkan untuk beresonansi pada cincin benzennya. Ya, nanti kan kita lihat. Nah, akibatnya nanti adalah ini nanti akan berikatan rangkap, ya. Kemudian ini akan menjadi bermuatan negatif. Nah, berikutnya adalah dia akan kembali beresonansi, akan terjadi kembali pergeseran lagi, elektron ini akan pindah, ini juga akan pindah lagi. Sehingga kita akan lihat, nah, bermuatan ada elektron bebas lagi. Dan kalau kita hitung sebenarnya ini dia akan bermuatan negatif. Ini juga akan bermuatan negatif. Proses berikutnya juga sama. Nah, nanti juga akan terjadi ini akan bermuatan negatif. Nah, dan seterusnya. Kalau ini balik lagi ke sini, nah, dia akan kembali lagi pada keadaan awal. Dia akan kembali lagi keadaan awal, ya, walaupun tidak akan sama persis gitu ya. Maka dua. Nah, apa yang kita bisa lihat bahwa yang bermuatan negatif itu berada pada posisi yang mana? Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah posisinya terhadap N, itu adalah posisinya adalah orto. Sementara kalau yang ini adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 4. Berarti ini adalah para. Sementara kalau yang ini posisinya adalah 1, 2. Ini juga posisinya adalah orto. Kita bisa lihat bahwa pada posisi orto dan para itu muatan dia akan menjadi bermuatan negatif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa reaksi ini itu terjadi adalah dengan adanya elektrofil. Elektrofil itu bermuatan positif. Tentu yang namanya muatan positif tentu dia akan lebih menyukai pada tempat yang lebih positif. Makanya dalam hal ini tempat mana yang positif? Yang positif untuk NH2 ini atau anilin ini adalah posisi orto dan para. Meta ada nggak? Ternyata tidak ada. Makanya dalam hal ini dia akan bersifat sebagai pengarah orto para. Nah, hal lain yang bisa dijelaskan juga, kenapa gugus ini dikatakan sebagai aktivasi? Karena memang pada posisi orto dan para ini dia bermuatan negatif. Kalau dia bermuatan negatif, bereaksi dengan yang bermuatan positif tentu akan lebih mudah reaksi terjadi. Maka dengan demikian, nah, bisa dijelaskan kenapa NH2 itu bersifat atau bertindak sebagai gugus aktivasi, karena memang posisi orto dan para itu bermuatan negatif, sementara dia akan bereaksi dengan yang positif, dengan elektrofil.
sehingga tentunya reaksinya akan lebih mudah terjadi. Berikut, tadi kita sudah sampaikan bahwa ada pengarah ortopara, tetapi malah sebagai gugusnya adalah sebagai gugus deaktivasi. Nah, contohnya di sini adalah adanya X tadi, salah satunya. Nah, kenapa bisa terjadi sebagai gugus deaktivasi padahal itu adalah pengarah ortopara? Nah, seperti yang kita tahu bahwa X ya, biasanya ini adalah Cl, Br, dan I. Ini adalah unsur-unsur yang sangat elektronegatif. Maka kalau dia terikat, cincin benzen ini mengikat salah satu unsur ini yang lebih elektronegatif, akibatnya apa? Akibatnya adalah dia X itu akan lebih negatif. Kalau dia lebih negatif, maka dia akan lebih menarik, ikatannya ini akan lebih tertarik. Elektronnya itu akan lebih tertarik ke arah X-nya. Apa akibatnya? Akibatnya dia adalah cincin benzen itu akan bermuatan lebih positif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa reaksi ini reaksinya adalah dengan sebuah elektrofil. Nah, sebuah elektrofil tentu bermuatan positif. Kalau adanya elektrofil kemudian cincinnya juga sudah semakin positif, maka akibatnya adalah tentu reaksinya ini akan lebih sulit terjadi. Karena cincinnya juga akan bermuatan positif. Nah, maka dari itu dengan adanya X, walaupun dia pengarah ortopara, tetapi adanya X ini dia akan bersifat sebagai gugus deaktivasi. Terus bagaimana halnya dengan anilin dan fenol? Anilin dan fenol seperti yang kita tahu bahwa ini adalah pengarah ortopara, kedua-duanya. Ya. Nah, dalam fenol ataupun anilin itu pengaruh deaktivasi cincin itu akan diimbangi oleh pelepasan elektron pada resonansi. Adanya pelepasan sehingga nanti kamu membentuk seperti yang sebelumnya tadi, dia beresonansi sehingga cincinnya nanti akan pada posisi tertentu dia akan negatif. Itu yang pertama alasannya. Alasan yang kedua adalah adanya kestabilan tambahan akibat tumpang tindih pada C, ya, orbital 2C, 2P pada C dan 2P pada N dan O. Ya, ini yang digunakan adalah orbitalnya adalah orbital 2P. Ini O juga orbital 2P. C-nya ini orbital yang digunakan juga 2P. Nah, dengan orbital 2P dan orbital 2P yang tumpang tindih, maka ukurannya tentu akan sama besar dan tumpang tindihnya akan maksimal. Terus bagaimana halnya dengan C dengan Cl, atau C dengan Br dan C dengan I? Ya, kalau C dengan Cl berarti ini adalah 2P, Cl-nya adalah 3P. Kalau ini C dengan Br berarti 2P dengan 4P. C dengan I 2P dengan 5P. Sehingga tumpang tindihnya tidak akan maksimal. Maka dari itu, ya, dia ini cenderung untuk atau bersifat sebagai gugus deaktivasi. Sehingga dengan demikian reaksi yang kedua ini lebih sulit dibandingkan dengan, justru lebih sulit dengan substitusi yang pertama. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan substitusi kedua pada posisi orto dan para. Sebelumnya kita udah bahas juga adalah pengarah ortopara. Nah, secara umum pengarah ortopara itu adalah dia harus memiliki pasangan elektron bebas. Nah, kecualinya juga ada. Kecualinya adalah alkil dan aril. Nah, mungkin yang kita jelaskan cukup dengan salah satunya aja, alkil, CH3. Seperti yang kita tahu bahwa CH3 itu sifatnya adalah pendorong elektron. Jadi CH3 itu akan mendorong elektronnya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah cincin dari benzen itu akan semakin negatif. Ya, cincin negatif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa reaksinya itu selalu saja adalah dengan menggunakan atau bereaksi dengan sebuah elektrofil. Yang jelas-jelas bahwa elektrofil ini adalah bermuatan positif. Tentunya dengan adanya CH3 ini
akibatnya adalah cincinnya makin negatif, tentu akan memudahkan reaksi berikutnya. Dalam arti kata bahwa reaksi adanya CH3 ini untuk reaksi substitusi kedua maka akan lebih mudah bereaksi dengan elektrofil. Alasannya adalah karena cincin benzen itu akan semakin negatif, sementara ia akan bereaksi dengan yang lebih positif. Dengan demikian, semakin negatif cincin ini, maka dia tentu akan lebih mudah bereaksi dengan elektrofil. Makanya adanya CH3 atau alkil ataupun aril itu secara umum, walaupun dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, tapi dia tetap bertindak sebagai gugus yang mengaktifasi cincin benzen. Kita akan jelaskan sedikit kenapa tadi CH3 itu bisa bertindak sebagai pengarah ortopara. Nah, sekarang kita lihat posisinya. Yang pertama adalah dalam posisi orto. Ya, di posisinya 1, 2. Nah, setelah dalam posisi orto ini kita bisa bikin resonansinya. Ya, ini ada pergeseran elektron ke sini, sehingga nanti ini akan berikatan lengkapnya di sini. Ini akan menjadi bermuatan positif. Ya, kemudian selanjutnya ini juga sama, ini akan terjadi pergeseran elektron, sehingga nanti ini akan menjadi bermuatan positif. Berarti nanti akan ada karbokation pada posisi tertentu. Ya. Itu yang posisi orto. Yang berikutnya adalah posisi para. Nah, kalau para juga kita bikin ini CH3, BR-nya ini dalam posisi para. Dengan demikian positifnya ada di sini. Ya. Nah, sama juga seperti tadi, dia akan mengalami resonansi. Elektron ini akan berpindah, akibatnya ini akan jadi positif. Ya. Nah, kemudian selanjutnya juga nantinya ini akan kembali bisa beresonansi. Ini kalau kita lihat, ini akan berpindah ke sini. Ya. Akibatnya ini akan menjadi lebih positif. Ini dalam posisi para. Bagaimana dengan posisi meta? Nah, kalau posisi meta juga sama. CH3 kita tulis dulu dalam posisi meta. Pokoknya intinya di sini kita harus tulis dalam posisi meta. Kemungkinan di sini adalah positif. Nah, kalau ini di posisi positif, nah akan ada pergeseran di sini, sehingga posisinya sekarang ada di sini. Ya. Nah, untuk selanjutnya dia bisa beresonansi kembali. Ya. Nah, ini akan bermuatan positif. Terus kalau kita cermati lebih lanjut, nah, coba diperhatikan pada posisi orto dan para. Nah, pada posisi orto dan para ini terdapat muatan positif yang berdampingan dengan CH3. Demikian juga kalau yang ini, ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa CH3 itu adalah gugus pendorong elektron. Akibatnya adalah kalau di sampingnya juga ada yang positif, tentu kepositifan ini akan berkurang. Dalam arti kata dia akan menstabilkan dari karbon yang ada di sini. Sementara kalau pada posisi meta, kalau kita lihat posisi positif itu tidak ada yang terdapat pada sekitar CH3 sini. Ya. Nah, maka dengan demikian adanya posisi yang ini yang muatan positif yang berdampingan dengan CH3 sebagai pendorong elektron, si orto dan para, ini atau tidak. Nah, itulah yang menyebabkan stabilitas tambahan. Dalam arti kata dia akan lebih stabil. Sementara kalau pada posisi meta itu tidak ada atau tidak terjadi. Maka dengan demikian, maka CH3 walaupun dia tidak punya pasangan elektron bebas, dia adalah pengarah orto para. 3. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana menjelaskan tentang pengarah orto dan para. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana mekanisme pengarah meta. Nah, seperti yang tadi sih sebenarnya orto, para, meta. Yang jelas mereka ditempatkan pada posisi orto dulu, kemudian pada posisi para, dan kemudian pada posisi meta.
kemudian baru kita bikin resonansinya. Ringkasnya sebegitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat. Ini harus ditaruh dalam posisi meta. Pada posisi orto. Nah, kalau posisi orto otomatis di sini akan positif. Nah, kalau positif nanti akan terjadi resonansi. Bagaimana resonansinya? Nah, ini akan berpindah. Akibatnya adalah ini bergeser ke sini, ini akan jadi positif. Nah, ini bermuatan positif. Berikutnya adalah seperti yang tadi juga akan terjadi pergeseran kembali, ya, terjadi resonansi, ini berpindah. Nah, akibatnya adalah yang ditinggalkan, tempat yang ditinggalkan bermuatan positif. Itu pada posisi orto. Nah, berikutnya pada posisi para. Ya, kita bikin NO2-nya dan Br itu pada posisi para. Maka dengan demikian, nah, ini akan bermuatan positif. Kalau ini bermuatan positif, dia akan kita bikin resonansi seperti tadi. Ini akan bergeser, ya, tempat yang ditinggalkan di sini, maka ini akan positif juga. Demikian juga berikutnya, dia akan membentuk resonansi kembali, ya. Nah, ini akan bergeser, akibatnya ini akan bermuatan positif, ya. Itu dalam posisi orto dan para. Demikian juga dalam posisi meta, ya. Kita bikin NO2 dan Br-nya itu harus dalam posisi meta. Kemudian kita bikin lagi resonansinya, ya. Nah, maka dengan demikian, kalau ini NO2 posisinya adalah di sini dalam posisi meta, maka kemungkinan di sini adalah yang positifnya ada di sini, ya. Nah, karena positifnya ada di sini, maka seperti yang tadi juga, nanti juga akan terjadi pergeseran elektron, bentuk resonansi. Nah, nih, tempat yang ditinggalkan nanti akan positif, nih, ya. Nah, langkah berikutnya bentuk resonansi kembali, ya, ini akan bergeser. Nah, akibatnya ini akan positif. Sekarang kita udah bisa jelaskan atau bisa membuat posisinya kalau orto, para, dan meta itu seperti apa. Nah, ada hal yang menarik di sini yang perlu kita perhatikan, yaitu, nah, perhatikan pada posisi orto dan para, ya, pada posisi yang dua ini. Apa yang bisa kita lihat di sini, ya? Ini ada muatan positif. Di sampingnya juga ada NO2. Di mana N kalau nanti dihitung NO2 itu dia NO2 akan bermuatan positif. Demikian juga kalau yang ini juga bermuatan positif. Adanya muatan positif yang berdampingan dengan bermuatan positif itu akan mempertinggi energinya. Energinya nanti akan tinggi. Kalau energinya tinggi berarti dia tidak akan stabil. Berarti pada posisi orto dan para, maka substitusi keduanya tidak akan stabil. Dalam arti kata, ya, kemungkinannya akan kecil. Bagaimana halnya dengan posisi meta? Kita tidak temukan posisi NO2 yang berdampingan dengan muatan positif, tidak ada, ya. Maka dengan demikian NO2 itu akan cenderung untuk mengarahkan substitusi selanjutnya pada posisi meta. Nah, kira-kira itu penjelasannya. Jadi kesimpulannya nanti adalah bagaimana cara membuat rumus yang demikian banyak ini. Yang jelas, yang pertama itu adalah kita harus tulis dulu posisinya dalam posisi orto, para, dan meta. Ya, tulis orto, boleh di atas atau boleh di bawah. Para juga kita tulis, ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bikin resonansinya masing-masing, semuanya. Sehingga dengan demikian nanti baru kita lihat dan tengok lagi kembali, ya. Seperti yang untuk meta ini berarti ada muatan positif dan dampingan dengan positif. Ini yang menyebabkan energi yang tinggi seperti yang dijelaskan tadi. Maka dengan demikian NO2 itu bertindak sebagai pengarah meta. Dan ya barangkali itu
yang bisa dijelaskan kenapa NO2 itu berperan sebagai pengarah meta. Kalau untuk penjelasan bagaimana kenapa NO2 ini adalah sebagai gugus deaktivasi, alasannya adalah karena NO2 itu adalah gugus penarik elektron. Karena gugus penarik elektron, maka inti benzennya nanti akan menjadi lebih positif. Akibatnya adalah elektrofilnya akan lebih susah untuk masuk nantinya. Ya, demikian kira-kira. Berikutnya adalah substitusi yang ketiga. Nah, apa yang mempengaruhi dari substitusi ketiga? Seperti yang tadi juga sebenarnya, yang sudah ada itu gugus apa saja. Nah, gugus itulah yang nanti akan menentukan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Yang pertama itu juga jika substituen itu mengarahkan pada posisi yang sama, maka posisi tersebut adalah hal yang utama. Ya, berarti dalam hal ini tidak akan terjadi pertentangan. Contoh, di sini ada gugus CH3, di sini ada gugus NO2. CH3 itu akan mengarahkan pada posisi orto dan para. Ini posisi orto. Kalau para udah terisi, berarti nggak usah. Ya. Yang berikutnya NO2. NO2 ini seperti yang kita tahu bahwa dia akan mengarahkan pada posisi meta terhadap dirinya. Ya. Maka dengan demikian, ya, pengarahan di sini dua-duanya udah sama. Berarti pada posisi yang sama. Ya. Ini kalau kita lihat, berarti nanti ini BR, ya, BR2, berarti BR2 akan masuk di sini. Sebenarnya dia bisa masuk pada posisi atas maupun posisi bawah. Tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, kalaupun dia masuk pada posisi bawah, sesungguhnya senyawanya tetap sama. Jadi kita cukup bikin atau tulis satu saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika dua gugus itu bertentangan dalam hal mengarahkannya. Di sini adalah gugus OH, ada gugus Cl. Ya, maka nanti kita akan lihat, ya tentu yang lebih kuat yang akan diikuti. Kalau Cl itu dia akan mengarahkan pada posisi orto. Ya, ini posisi orto terhadap Cl dan para. Para udah keisi sama OH. Kemudian OH. OH juga sama. Dia mengarahkan pada posisi orto dan para. Kalau paranya udah keisi. Nah, berdasarkan yang kita udah buat bahwa ternyata antara Cl dan OH itu mengarahkan pada posisi yang berbeda. Padu pada posisi yang hitam ini, satu lagi pada posisi yang merah. Terus mana yang diikuti? Apakah CL atau OH? Nah, OH seperti yang sebelumnya kita udah bahas bahwa OH itu adalah gugus aktivasi. Karena ini adalah gugus aktivasi, sementara CL itu adalah gugus deaktivasi. Maka dengan demikian, ya, yang diikuti adalah tentu adalah gugus aktivasi. Berarti saran OH lah yang akan diikuti. Maka dengan demikian saran OH itu adalah yang merah ini. Maka substitusi berikutnya, substitusi ketiga itu pada posisi ke yang merah. Jadi Cl dalam hal ini, ya, kalau Cl tentu adalah ini juga FeCl3. Nah, posisinya adalah di sini. Ya. Dan posisinya juga mungkin ada di bawah. Tapi karena posisinya, kalaupun kita tulis ini posisinya di bawah, kalau kita beri nama dia adalah senyawa yang sama. Nah, demikian caranya kalau yang bertentangan. Sekali lagi, kalau ada yang bertentangan, maka yang lebih kuatlah yang akan diikuti pengarahannya. Nah, kita lanjutkan substitusi ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah jika dua gugus deaktivasi pada cincin. Nah, substitusi ketiga itu akan sulit terjadi. Nah, contoh nih senyawanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada gugus NO2 dan gugus Cl. Nah, gugus NO2 ini seperti yang kita tahu ini adalah gugus deaktivasi. Deaktivasi. Cl ini juga termasuk gugus deaktivasi. Kedua-duanya adalah gugus deaktivasi. Ya. Maka dengan demikian, seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau jika ada dua gugus deaktivasi, maka substitusi ketiga itu akan sulit terjadi. Maka kita anggap bahwa ini tidak ada hasilnya. Itu yang ketiga. Aturan yang keempat. Jika gugus pada posisi meta,
maka substitusi bisa terjadi pada tempat yang diapitnya. Contoh, ini posisinya, ini OCH3 dengan Cl. Nah, seperti yang kita tahu bahwa antara Cl dan O kan ada nih gugusnya. Nah, kita lihat dulu sekarang. Cl itu mengarahkan pada posisi apa? Pada posisi orto dan para. Ya, itu posisinya. Sementara kalau untuk OCH3 itu juga pada posisi orto dan para. Kalau kita lihat semua lebih lanjut bahwa berarti pada posisi 1, 2, dan 3 ini keduanya sepakat untuk dilakukan terjadinya substitusi ketiga. Tetapi tadi udah sampaikan ya, gugus yang diapit oleh tempat yang diapit oleh dua buah gugus seperti ini ada Cl, ini ada OCH3, maka untuk posisi yang di sini diapit antara kedua maka tidak akan mungkin terjadi substitusi ketiga. Nah, maka substitusi ketiga itu hanya berada pada posisi yang ditandain ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau di sini ya nanti akan terjadi ini posisi yang kalau kita tandai ini adalah posisi 1, berarti ini adalah posisi yang pertama. Ya. Berarti yang kalau yang berikutnya inilah yang posisi yang kedua. Ya. Dan kalau kita perhatikan posisi pertama dan posisi kedua Cl-nya walaupun sama-sama Cl, tapi kalau kita nanti kasih nama nanti akan berbeda nanti namanya. Ya, maka hasilnya nanti adalah senyawanya adalah 1 dan 2. Berarti ada 2 kemungkinan senyawa yang terbentuk. Ya, demikian reaksi substitusi ketiga. Dengan demikian maka pembahasan kita mengenai reaksi dari senyawa aromatis ini mulai dari substitusi pertama, kedua, dan ketiga sudah selesai. Dengan demikian diharapkan Anda bisa memahami